Di sebuah desa kecil, hiduplah 3 orang sahabat yang penuh dengan semangat. Mereka memiliki semangat yang tinggi untuk membuat perubahan bagi tanah air mereka. Mereka dikenal sebagai gadis belia kebanggaan desa. Karena ketiganya telah menyelesaikan pendidikan tinggi di kota besar, namun karena kecintaan mereka pada desanya, mereka memutuskan untuk membangun desa dengan pengetahuan yang mereka miliki. Karena sikap mereka yang ramah, dermawan, dan bijaksana menjadikan mereka sosok panutan bagi generasi muda di desa itu. Mereka dikenal dengan nama Maya, Sari, dan Nia. Meskipun kehidupan desa ada dalam banyak keterbatasan, mereka memiliki mimpi yang besar untuk memajukan desa mereka. Maya dan Nia suka sekali bermain bersama anak-anak karena mereka juga memiliki adik yang gemar bermain. Sedangkan Sari, ia adalah seorang gadis yang menyukai tarian, nyanyian, dan segala hal yang berbau seni. Suatu hari mereka berkumpul di bawah pohon yang rindang, yang ada di pinggir desa mereka. Ketika asik berkeluh kesah tentang adik-adiknya, tiba-tiba terlintas sebuah ide untuk melakukan perubahan kecil pada adik-adik mereka dalam rangka membawa sedikit perubahan pada desa mereka. Kalian tahu nggak adik aku yang 2 itu? Lagi sih Mbak. Kenapa Mbak 2 adikmu itu? Mereka susah sekali dibilanginnya. Mereka nggak mau sekolah. Karena sekolah kan jauh Mbak dari desa kita ini. Iya, tapi kan mereka setidaknya punya niat. Tapi mereka sama sekali nggak punya niat. Kalian pengen nggak sih adik-adik kita di desa ini tuh berkembang melalui bakatnya? Udah juga sih. Iya benar. Pasti kalau anak-anak desa sini sedikit lebih maju, kita juga yang bangga. Iya. Gimana kalau besok kita kumpulin adik-adik itu di sini? Kita tanya tuh apa cita-citanya. Siapa tahu aja jadi penari kan kayak aku. Aku bisa ngajarin. Oh iya juga ya, benar sekali. Siapa tahu dia belum bisa baca, jadi kita bisa bantuin baca. Kita bisa bantuin Udah mereka besok kita baca. kumpulin aja yuk. Iya, besok sore kita kumpulin. Mereka kalau pagi tuh biasanya ngebantuin orang tua jualan di pasar. Kebetulan juga kan karena emang sekolahnya jauh, mungkin nggak memungkinkan mereka. Jadi kenapa nggak kita aja? Ya, setuju sih. Setuju. Yuk, yuk. Ayo kita pulang. Mana? Ayo kita pulang. Mereka pun pulang ke rumah masing-masing untuk memberitahu adik-adiknya. Maya memberitahu kedua adiknya, yaitu Anggi dan Meta. Anggi dan Meta tumbuh menjadi anak yang nakal, karena keduanya tumbuh di lingkungan pasar sejak kecil untuk membantu kedua orang tuanya berjualan. Jadi dari bawah pohon gitu. Kau tahu nggak? Tadi kan pas aku belakang ada kaki ibu. Kau dengerin aku. Tadi dia ada yang beli. Terus aku di sini kan ada yang masa dia beli, tapi dia kayak marah-marah ya. Dia tahu harganya nggak bisa turun, tapi dia maksa buat turun. Gimana malah? Aduin aja sama Mbak. Iya kan nanti kalau ada saya mau bilang. Adik-adik. Mbak, aku mau lagi. Mau nggak kalian belajar sama Mbak sama teman-teman Mbak? Bro. Belajar. Iya. Aku lebih suka jualan. Daripada capek-capek jualan, ini kalian sekolah, kalian belajar. Tidak ada uangnya. Jadi sama bunda. Ya udah, tapi kan ini kan diajarin sama Mbak sama teman-teman Mbak juga. Masa nggak mau? Enggak asik Ayolah. Cepat. Ayo. Mbak kan udah bilang, Mbak mau ngajarin. Aku juga semalam udah bilang. Aku malas.
Mbak. Kenapa sih? Udah ya. Harus mau pokoknya. Aku mau. Di tempat lain, Nia pun memberitahukan niatnya dan teman-temannya untuk membina anak-anak desa yang dimulai dari adik mereka. Vina, yang sejak kecil sudah sangat mengidolakan kakaknya sendiri, tentu sangat senang mendengar kabar tersebut. Sejak melihat kakaknya memasuki dunia pendidikan, Vina turut memiliki cita-cita yang serupa. Tidak hanya niat, Vina pun menunjukkan tekadnya yang kuat dengan mengikuti segala pembelajaran dengan baik bersama Nia. Karenanya, ia amat senang ketika ia tahu bahwa sekarang ia akan punya teman untuk belajar, bukan sekedar hanya bersama kakaknya. Kamu kan belum bisa membaca. Jadi Mbak sama teman Mbak mengumpulin adik-adiknya sama buat belajar membaca. Kamu mau nggak ikut? Berarti teman-teman ada di sana juga ya Mbak? Iya. Wah kalau gitu aku mau Mbak. Nanti sore kita ke sana ya, kita belajar sama-sama. Iya Mbak, iya Mbak. Udah jangan main lagi. Udah ada Kak Mbak Nia. Ayo. Hari ini kita belajar membaca ya. Jadi kita belajar membaca dan Wah, seru. aku juga mau dong. Siapa yang bisa membaca? Ayo tunjuk tangannya. Coba Mbak mau tanya, cita-cita kalian tuh apa sebenarnya? Aku mau jadi guru. Aku juga guru. Kayak Mbak. Enggak, aku mau main bola. Sari memilih datang terlambat agar tidak mengganggu proses belajar membaca yang diberikan Nia. Setelah jadwal yang ditentukan sudah pas, Sari pun mendatangi kumpulan belajar yang terdiri dari adik Maya dan Nia. Sehingga, walaupun belajar di alam terbuka, ketiga gadis itu tetap menerapkan pergantian jam pelajaran bagi anak-anak. Kedatangan Sari disambut dengan hangat oleh anak-anak itu. Mereka sangat bersemangat mengikuti segala perkataan Sari, walau tidak dapat melakukan sesuai dengan yang Sari arahkan. Sari dengan sabar, tekun, dan penuh kasih mengajari peserta didiknya yang lugu itu. Bahkan, ketika Sari memberikan pemanasan sekalipun, mereka tidak dapat mengikutinya dengan baik. Namun semangat mereka tidak luluh, begitupun juga dengan Sari. Perlahan dan pasti, Sari terus membimbing mereka agar dapat mengikuti gerakannya. Detik demi detik berganti menit. Menit terus melaju menjadi jam. Jam pun berpacu berubah menjadi hari. Hari terus berganti bulan.
Panas dingin musim terus berganti, mereka melaluinya dengan hikmat. Hingga akhirnya, segala kegiatan pembelajaran yang dilakukan ketiga gadis kebanggaan desa itu membuahkan hasil. Adik-adik Maya yang awalnya dipaksa mengikuti pelajaran pun mulai menyukai kegiatan belajar mereka. Kenakalan keduanya kian berkurang seiring majunya waktu. Karena selain ilmu umum, Nia juga mengajarkan akhlak dan budi pekerti pada peserta didiknya. Selain pembelajaran yang anak-anak itu terima dari jadwal yang diberikan Maya, Nia bahkan Sari, anak-anak yang haus ilmu itu terus mengasah kemampuan mereka dengan mengulang pembelajaran. Sari di desa juga masih banyak. Makan singkong. Ya, apa bacanya? Bertanya. Sesekali mereka mengatur sendiri jadwal mereka belajar bersama tanpa kakak-kakak pembimbing yang terus menjadi guru mereka selama ini. Tidak hanya bidang akademik yang terus mereka ulang agar pemahaman mereka lebih mantap. Bahkan gerakan tari yang telah diberikan Sari pun terus mereka perbaiki agar dapat berkembang menjadi lebih baik. Perlahan, anak-anak di desa itu juga dipercayakan pada Maya, Sari dan Nia untuk mendapatkan bimbingan belajar seperti adik-adik mereka. Tanpa mereka sadari, langkah kecil mereka akhirnya menciptakan kemajuan yang besar. Keberhasilan mereka mendidik anak-anak di desa akan menjadi kunci kemajuan desa mereka di kemudian hari.
dari puisi Gugur Pahlawan karya Ilham Aziz. Saya Erika sebagai Sari. Saya Mieke sebagai Vina. Saya Dea sebagai Nia. Saya Sri sebagai Anggi. Saya Tasya sebagai Meta. Saya Sani sebagai Maya. Kami pamit undur diri. Terima kasih.